silakan. Ya Bu, izin menjawab Bu. Dari kami bimbingan, kalau saya topik yang di KL dan DP2-nya juga dari print. Itu yang apa yang Ya Bu. ya. Dan progresnya saat ini saya masih melanjutkan ambil data dengan Pak Yanuar, dan besok nanti baru bimbingan lagi dengan Pak Agung. Apa namanya? Terus Pak Yanuar, kalau Pak Yanuar sih ini ya, maksudnya saya sudah cukup kenal dan beliau sudah berkali-kali tujuannya dari fisika, saya jadi cukup paham. Beliau sangat sangat concern ketika memberikan bimbingan ya, dan memfasilitasi beberapa kalau ini aja memanfaatkan kesempatan ini ya, supaya bisa belajar banyak dari Pak. Dengan warna. Satu lagi gimana, Rizky? Apakah dengan Pak Yanwar juga atau? Kalau saya sama Pak Hilman kemarin saya udah bimbingan juga, terus saya sedang ini cukup kayak cari data juga, ngambil data juga. Berarti lanjut lagi ini PKL gitu? Ya, di PKL gitu. Dengan Pak dengan Pak Hilman. Pak Hilman itu kayaknya kemarin bimbing siapa ya, Pak Hilman ya? Pak Hilman siapa nama panjangnya? Pak Hilman Ferdinandus Pardede. Oh iya, oke. BMKG ya? Brin Bu. Semester kemarin kan? Iya. Kak siapa ya? Pak Hilman udah kenal juga, saya cuma lupa. Ya terus, jadi posisinya sekarang ambil data ya, ambil data, tapi kalian ingat loh, kalian harus membuat proposal. Jadi kalian tetap utamanya sekarang adalah, kalaupun lanjutan ya, keuntungan lanjutan itu kan topiknya sudah lebih paham, tapi kan nggak boleh sama persis, artinya kan mengembangkan gitu kan. Nah berarti kajian literatur dari yang PKL harus ditambahkan ya, Diva dan Rizky ya. Iya Bu. Terus dari Pak Hilman gimana untuk diskusi, aman? Aman sih Bu. Konsultasi? Oke. Aman. Secara waktu beliau ini ya, cukup apa namanya, cukup mudah untuk ditemui atau bagaimana? Mudah Bu. Setiap hari Senin. Oke, siap. Infonya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Dari saya cukup sih Bu. Cukup, oke. Cukup Bu. Ya, terima kasih ya. Nah, sekarang grup yang ini, grup besar lagi, yaitu Pak Iwan dan Pak Ervan, silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Saya ingin menyampaikan untuk grup besar Pak Ervan. Baik. Nama siapa? Arik Bu, Arik Rizky Pradana. Oke, Pak Ervan, silakan. Untuk sama Pak Ervan sudah bimbingan 2 kali Bu, secara langsung dan melewati WA group. Oke, 2 kali. Terus sudah ada WA group ya? Sudah Bu. Terus topiknya bagaimana? Untuk bimbingan pertama itu kita dikasih tahu untuk riset
Prof. Ervan tuh mengenai topiknya tuh ada 4, yaitu mengenai BHF, plate absorber, dan new radar. Dan sebenarnya ada satu topik lagi, cuman masih bimbang Prof. Ervannya untuk bisa ngikut atau tidak. Terus untuk yang bimbingan kedua kalinya itu mengenai literatur jurnal sudah dikasih sama Prof. Ervan juga mengenai jurnal yang terkait topik tadi, agar dikasih gambarannya mengenai penelitiannya. Oke. Terus Berarti diberikan terusnya setelah UTS nanti baru adakan bimbingan lagi untuk pemilihan jurnal atau tema-tema riset yang akan kita lakukan, dan bimbingan mengenai penulisan juga, Bu. ya. Terus DP2 berarti belum ya? Untuk DP2 sudah, Bu, yaitu Pamangasi. DP2. Oke, Pamangasi semua. Iya, Pamangasi semua. Oke. Baik, aman ya berarti ya untuk Pak Ervan ya. Aman, Bu. Oke. Lanjut Pak Iwan. Pak Iwan silakan, ayo turun. Baik Bu, izin menyampaikan untuk yang bimbingannya Pak Iwan. Saya Bintang Bu yang berbicara. Oke, Bintang. Oke. Untuk Pak Iwan sendiri bimbingannya udah 3 kali Bu. 1 kali online dan 2 kali bertemu langsung offline. Oke, terus Untuk pembagiannya itu ada dibuat 3 kelompok Bu. Ada yang di BRIN, ada yang di UI bersama koleganya Pak Iwan, dan ada satu yang bersama Pak Teguh Bu. oke, berarti ada Green dengan Pak Rahmat ya. Pak Rahmat dan Bu itu. Pak Rahmat dan Bu Vina sama Bu Osi Oke, dan Pak Teguh. Oke. Sudah ditentukan mahasiswanya? Yang Sudah lain Bu. siapa? Sudah ada ya. Oke. Sudah. BRIN berapa orang? 4? Ada 6 orang Bu. 6 orang. Terus UI? Terus yang di UI ada 2 orang. Terus yang Pak Teguh? Pak Teguh 1 orang Bu. Ada orang. Oke, 9 ya. Oke. Nah. Terus? Untuk progresnya sekarang sama Pak Iwan diminta untuk studi literatur sama menghubungi pembimbing kedua buat fiksasinya. Oke. Sudah ketemu pembimbing kedua belum? Kalau ada beberapa yang sudah, ada juga yang minggu depan baru ketemu pembimbing duanya Bu. Oke. Ya, baik. Ya, jadi nanti kalau untuk yang bertemu yang pembimbing luarnya dari pembimbing duanya dari luar, saya kan ini ya diperkenalkan dulu oleh Pak Iwan ya. Pesan saya yang pembimbing duanya dari luar dan sering melaksanakan penelitian di luar, jangan sampai Anda semua beretika kurang baik, misalkan enggak berantakin lab, tidur di lab, itu nanti akan tercatat gitu. Karena ada kejadian seperti itu ya, mudah-mudahan nggak terulang. Jadi malu kami gitu kan yang kena tegur kan prodi gitu ya. Oke, lanjut. Ada tambahan, Pak Iwan? Cukup? Sudah cukup Bu. Oke. Yang Pak Mangasi silahkan perwakilan. Baik Bu, izin menyampaikan progres. Saya Arta Bimbing Pak Mangasi. Untuk bimbingan kita udah 2 kali bimbingan langsung. Yang pertama itu mengenai topik apa yang bisa diambil, dan kebetulan beliau memberikan topik-topik beliau dan disuruh untuk kita kembangkan untuk perbedaan sampel dan yang diteliti yang diambil. Kemudian pada bimbingan Berarti yang topik sudah ditentukan ya? Beliau
kita ambil topik dari beliau atau enggak, dan dari 6 orang gitu. Oke. kita, dari 6 orang ngambil topik dari beliau, Bu. Semuanya ngambil dari beliau gitu ya. Iya, terus pada bimbingan yang kedua kita kayak fiksasi judul gitu topiknya, soalnya apa dan unsur yang diteliti apa. Dan bimbingan DP2 dari kalau kita DP2-nya Pamangasi memberikan 2 orang, kita disuruh milih tiga orang, jadi ada dari Ukrida dan ada dari UPH, Bu. Ya. Ini kalau nggak salah di MMM ya? Iya, Bu. Penelitiannya atau di oke ya. Terus lanjut. Terus kita juga disuruh untuk studi literatur, baca-baca jurnal, sama untuk nyusun bab 1, Bu. Nah, sampai situ doang sih untuk topiknya. Dan dari Ukrida siapa? Yang dari Ukrida, Bu, saya cek dulu namanya. Oh iya, oke. Bu Rinda masih ini nggak? Kurang tahu yang Masih mau oke yang ya. dikasih itu yang dari, kalau yang dari UPH ada Bapak Dokter Chandra, yang Iya. kalau yang dari Ukrida ada Bapak Dokter Ivan Taura, Bu. Jadi ini ya satu orang maksud saya gini, Ukrida mendingan ya satu orang aja gitu atau beberapa orang. Dari Kayak kalian enak. di Ukrida Maksudnya jangan beda-beda. di Ukrida Maksudnya contohnya yang dari sana kan Ukrida dapat satu orang dosen sana gitu kan, bukan dibagi-bagi lagi kan. orang WNJ. Ya, oke iya. Gitu maksudnya ya. Kalau saya sampai misalkan di BRIN melibatkan mahasiswanya mahasiswanya banyak atau DP2-nya macam-macam kayak gitu karena nanti dari segi administrasi juga kesulitan ya saya gitu ya atau prodi gitu. Oke, berarti ini dari Ukrida satu orang dosen membimbing 3 gitu ya, dari UPH satu orang dosen membimbing 3. Oke, baik. Mudah-mudahan lancar ya. Dan ingat baiknya karena kalian melakukan pengukurannya itu di Maju Makmur Mandiri ya, di mana di sana itu kan alatnya kan lengkap, cuman kan tidak bisa diulang-ulang gitu karena itu kan penelitian mahal ya, alatnya cukup mahal. Jadi baiknya jangan sampai ada yang tertinggal. Misalkan ini ada 2 grup ya, satu grup kalau Pak Bang sih bilang saya tuh minimal satu grup 3 orang gitu. Jadi 3 orang ini harus jalan bareng ya. Paham ya? 3 orang yang DP2-nya dari Ukrida dan 3 orang yang dari UPH ini jadi satu grup, masing-masing jadi satu grup. Nah itu jangan sampai tertinggal karena nanti kalau tertinggal terus jangan sampai ya, maksudnya ada yang tertinggal terus harus melakukan pengukuran lagi, nanti kamu akan susah yang tertinggal gitu ya. Jadi saling mengingatkan, kalian harus sama-sama menyelesaikan proposalnya, usahakan ritmenya sama gitu, nanti pas sidang juga sama, pas sidang proposal, pas membuat sampel juga bareng gitu ya, pas pergi ke sana ngukur juga gitu. Karena Pak Mangasi juga udah pesan-pesan ke saya ya gitu. Dan itu ada kejadian yang satu orang tertinggal akhirnya sampai sekarang nggak lulus gitu. Banyak beliau udah sempat wanti-wanti juga dari awal sih, Bu, kita kalau ke lab itu minimal tuh harus ada 3 keboran di sana itu ya. Jadi kita yang dari terus untuk pengujian pakai metode laser itu sendiri juga memang harus membutuhkan 3 orang, Bu, ada di bagian ini dan bagian ini. Sebisa mungkin. Jadi memang sebisa mungkin harus berjalan. Betul. Jadi saling ingetin gitu ya, harus saling ingetin, jangan sampai ketinggalan. Terima kasih, Bu. Okay. Dan saya grupnya Pak Mangas itu sebenarnya tahun berapa itu ya?
em, ada 4 orang kalau nggak salah ya, 4 orang itu juga lulus bareng gitu. Jadi ini bareng gitu. Pas lulus juga bareng gitu. Jadi artinya sebenarnya bukan berarti tidak dilakukan, hanya memang tantangannya adalah karena tempatnya jauh ya gitu. Tapi dari pengalaman bisa gitu, bareng-bareng lulus, bareng-bareng ngerjain, bareng-bareng proposal, bareng-bareng bikin sampel, bareng-bareng nguji, dan bareng-bareng sidang gitu bisa gitu ya. Dan jangan berkecil hati. Oke, lanjut ke Pak Agus, silahkan. Tinggal Pak Agus sama Rizal, silahkan. Pak Agus, kayaknya yang masih tersisa angkatan lama dan 1 orang dari angkatan 2020, Selvi ada nggak? Izin Bu mau wakilin selfie Bu. Karena lagi Oke. perjalanan menuju kampus. Iya. Jadi Pak Agus dan oke, ini sudah ditentukan DP2-nya Pak Iwan. Saya mengikut penelitian Pak Iwan dan saya masih oke. Berarti ini selfie itu ya. Ini tadi siapa yang mau ngomong, silakan. saya Bu, saat Monte Bu. Udah dapat keduanya Bu, yaitu Pak Iwan, dan ikut project beliau Bu. Dan buat topiknya juga udah ada, dan sekarang lagi studi literatur Bu. Oke, berarti saya lihat berarti dengan Pak Iwan ya. Oke. Ada lagi? Selfie. Oke. Yang lain nggak datang ya? Yang lain tuh saya sering lihat di kampus, cuman kok nggak pernah ini. Terus terus siapa Pak Rizal, silahkan. Pak Rizal ada 2 orang juga. Silahkan dari ini. Nahari, ada Nahari? Ada Bu. Ya, silahkan. Untuk saya baru nyusun bab 1 studi literatur sama bimbingan baru sekali Bu. Topiknya Sudah Bu. tentukan dan sedang menyusun bab 1 ya. Iya. Ya. Baik, mungkin itu ada lagi yang mau disampaikan selain ini, ada yang kesulitan untuk bimbingan? Dan kayak ya kalau apa namanya, mungkin nanti bisa kan minggu depan kalian masih pada ujian kan ya, masih UTS kan ya? Iya Bu. Nah, mungkin setelah UTS itu berarti awal November, insya Allah awal November itu ya minta doanya tadi ya, kami sudah menyelesaikan dokumen ASIIN sehingga pekerjaan-pekerjaan besar di tahun 2023 ya, 2023 ini kami benar-benar under pressure ya. Dari mulai ada 2 akreditasi besar, kemudian MBKM semester lalu itu MBKM 2 kali ya. Nah, tapi untungnya pas MBKM itu saya tidak sudah lebih pengalaman daripada yang angkatan 2019 gitu. Dan ada ada IPS gitu. Nah, mudah-mudahan bulan November itu, biasanya bulan itu pada ngejar buat nyelesain SPS gitu ya. Mudah-mudahan semua bisa sesuai target gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Waktu saya akan coba masuk ke ini ya, mulai ke ini pendahuluan atau penulisan penyusunan proposal ya.
Ya, proposal itu untuk bab 1 ada latar belakang rumusan masalah, apa namanya, tujuan ya, dan saya cek lagi, terus ada manfaat. Nah, sekarang proses ini ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa silahkan cari di mesin jurnal yang tersedia. Nah, kemudian sorry sebentar ya, mana ya? Kebanyakan ya. Sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Jadi sudah cocok ya. Ya, seperti saya di bersama kalian baca. Satu lagi ini belum saya buat ini apa ya yang penting bisa saya sudah dijelaskan, kemudian mungkin saja kita seperti penulisan skripsi yang dari bagian apa isi yang tidak terakhir bagian halaman itu dari halaman 1 halaman 20 halaman 1 halaman pernyataan atau isi 19 kata-kata dan seterusnya. Nah, yang kita pahami ini adalah untuk tahap sampai pendaftaran ujian proposal harus menyelesaikan bagian awal bagian awal pengelolaan bahasa sambil karena proposal sama dengan masalah skripsi. Kemudian pernyataan ini tidak perlu kalian buat, kata pengantar ini nanti kalian buat bahwa kalian telah selesai telah selesai menyusun proposal, kemudian apa namanya, abstrak itu kan ada hasil ya, berarti abstrak itu kalian tidak perlu. Jadi di sini saya kasih highlight yang perlu ya. Ini ada halaman sampul, halaman judul. Bedanya apa ya? Kalau sampul itu tuh yang paling depan, halaman judul itu sebenarnya ya. Kalau halaman sampul itu berarti di hardcover itu kalau untuk skripsi, tapi kalau untuk apa namanya, untuk proposal ini tidak perlu ya, yang ini tidak perlu. Halaman judul, kemudian halaman pengesahan ini proposal, kemudian untuk yang pernyataan originalitas tidak perlu, kata pengantar itu silakan dibuat, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Nah, daftar lampiran ini sesuai dengan ini aja, memang sudah ada data-data penunjang nanti di sebagai lampiran, nggak apa-apa dimasukkan. Nah, kemudian bagian isi ini nanti kalian menulis sampai bab 3 gitu ya.
Nah, jadi bab 4 sama bab 5 belum cukup, belum perlu ditulis. Nah, ini catatannya kalian harus menuliskan seperti ini yang ikutin. Nah, yang harus diperhatikan kalau nggak salah ini spasinya satu gitu ya. Kemudian, kemudian judul itu akan ini pakai. Nah, nanti kan nggak perlu dicetak kalau di fisika. Kalau di pendidikan fisika itu kami di fisika karena sudah luring juga kalian harus nyetak, tapi tidak perlu dijilid ya ketika maksud saya nggak perlu di hardcover. Kalau dijilid baiknya dijilid. Jangan pakai ini, jangan pakai apa namanya, jangan pakai jepitan. Saya nggak tahu ya, nanti mungkin entah luring entah daring ya, nanti kesepakatan dengan dosen yang lain ya. Tapi kalau skripsi kan sudah luring ya. Nanti bulan Desember atau Januari, awal Januari itu memungkinkan, karena kebetulan saya masih sebagai pengampu mata kuliah, saya akan terus membimbing Anda semua untuk menyelesaikan penulisan proposal ya untuk 2 kelas, tapi nanti ketika penyusunan jadwal dan sebagainya sudah disesuaikan dengan kebijakan dari Korpodi yang baru. Karena saya hanya sampai periode 2 ini hanya sampai tanggal 21 November ya, setelahnya nanti akan ganti dengan Korpodi yang baru. Jadi nanti kita akan mengikuti apa kebijakan dari Korpodi yang baru. Nah, kemudian ini nanti kata pengantar. Nah, kata pengantar ini sebaiknya kata pengantar tapi prakatan gitu ya. Nah, saya akan menunjukkan contoh ya, contoh apa? Contoh ini skripsi sekali ini ini enggak, ini bukan ini masih sampai bab 3 ya. Jadi ini adalah contoh dari proposal skripsi, judul penelitiannya, kemudian nama mahasiswanya, nomor registrasinya, tahun angkatan. Ini ini apa namanya tadi yang bilang siapa, Pak Hilman ya, Pak Hilman dia ya, dia enggak yang tadi siapa, Rizky Iya, atau Bu. siapa? Rizky, Bu, ya. Kan Rizky. Nah ya, apa namanya, salah satu tanda tangan dari salah satu pembimbingnya harus sudah ini ya, tinta ya, maksudnya bukan pakai digital tapi tanda tangan asli gitu. Nah, tidak tanda tangan Korpodi nanti. Ini udah versi kebaikan sebenarnya. Nah, ini contohnya ya, contohnya lembar kata ya. Kemudian jadi sudah dibuat daftar gambar, daftar tabel, kita sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya memang sudah ada yang harus data-data yang perlu data penunjang ya, atau data yang sudah ada dan akan dilampirkan, nanti berarti akan ada di sini daftar lampiran. Kemudian bab 1 itu ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian bab 2-nya kajian pustaka dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini apa namanya, pakainya ini ya bukan 1.1, 1.2, tapi pakai A, B, C, D. Kenapa? Karena kita berpedoman pada buku skripsi non-dik tadi ya. Jadi A, B, C, D, F, dan seterusnya. Nah, yang perlu kalian perhatikan jangan sampai ya, karena angkatan 2019 formatnya sudah gini, A, B, C, D. Kalau misalkan ada pembatasan masalah, jangan dibuat jadi C, tapi ini perumusan, judulnya adalah perumusan masalah. Ya, masalah dirumuskan ini dengan masalah diberi pembatasan masalah. Jadi kalau ada pembatasan masalah itu masuknya ke perumusan masalah. Kemudian ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Kemudian bab
dua kajian pustaka ini. Nah, untuk semua topik ya, meskipun misalkan misalkan topik tentang machine learning. Nah, machine learning itu kadang-kadang yang dibahas oleh mahasiswa hanya teori atau pengolahan citra. Yang dibahas itu hanya citra. Nah, tidak terlihat adanya unsur kefisikaannya. Padahal kita adalah orang fisika. Jadi kalian harus mengambil fenomena fisika apa yang sedang diteliti. Contohnya ini ya, contohnya kan ini judulnya adalah pengenalan perintah suara berbasis. Nah, berarti kan ini fenomena yang diteliti adalah perintah suara gitu kan. Nah, berarti yang diangkat atau yang dibahas adalah akustik ya. Nah, maka di sini ada topik ya di kajian pustaka itu tentang masalah fisika apa yang teliti ya. Misalkan tadi mahasiswanya Mutia misalnya, atau mahasiswanya Pak Hadi membahas tentang hidroponik. Nah, yang dibahas itu jangan masalah pupuknya, jangan masalah tanamannya, itu ya dibahas, tapi maksudnya itu adalah itu yang kamu teliti, tapi dasar teorinya itu apa gitu ya. Kalau misalkan tentang turbin, nah tentang turbin itu kan sebenarnya banyak ya energi gitu yang bisa dibahas. Kemudian tentang putaran mesin atau putaran turbin itu kan semua fisika gitu ya. Kemudian tentang yang sering miss itu ya itu yang dari komputasi. Jadi kadang lupa gitu kalian orang fisika. Sementara nanti ketika ujian atau ketika sidang proposal atau sidang skripsi itu pasti akan ditanya gitu. Jadi itu jangan sampai lepas gitu ya dari permasalahan inti yang kamu, kalau ini kan sudah terus untuk menyelesaikan ini ya yang akan diselesaikan. Kemudian di sini ada penelitian relevan. Sebenarnya penelitian relevan itu tidak wajib dituliskan karena di latar belakang ini tuh sudah secara gamblang menceritakan tentang penelitian yang mendasari penelitian kalian. Jangan sampai terjadi pengulangan di latar belakang ditulis, di penelitian relevan juga ditulis. Nah, nanti saya akan memberikan contoh yang satu seperti apa gitu ya, menulis jangan sampai menulis judul dan sebagainya. Kemudian metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian, tadi saya sempat bilang anak 2019 atau mahasiswa 2019 itu sudah ya sudah seperti ini. Bab 1 ada A, B, C, D. Kalian jangan sampai menambahkan satu batasan masalah. Itu tadi sudah bilang batasan masalah itu masuk ke yang B ya, nanti digabung. Kemudian untuk bab 2 ini tergantung dari topik apa atau studi apa yang akan dibahas. Bisa jadi ini dari A sampai C. Ada orang yang bahas sampai situ, nggak masalah, tergantung dari apa yang mau kalian bahas. Tapi apapun yang ada di bab 2 itu harus komponen judulnya itu harus semuanya kalian bahas. Misalkan berarti kalian harus membahas tentang suara, tinjauan teori tentang suara. Kemudian di sini ada deep learning ya. Nah, nanti kalian bahas deep learning atau metode yang lain dulu baru masuk ke deep learning. Kemudian ekstraksi ciri ya, metodenya itu apa saja gitu. Jadi semua yang komponen yang kamu tuliskan di judul harus ada di bab 2. Nah, untuk yang penelitian relevan ini tidak diwajibkan ada karena memang di bab 1 sebenarnya ada gitu ya. Cuman kalau mau menuliskan
penelitian relevan di bab 2 itu berarti kajian di bab 1. Kalau bab 1 itu tidak terlalu dalam nulisnya, tapi kalau di penelitian relevan itu akan lebih jelas. Dan nanti saya akan akan ini ya, tunjukkan di penelitian relevan itu apa saja yang harus ditulis. Kemudian bab 3 itu ada metodologi penelitian. Nah, ini juga kalian harus tertib, jangan sampai menulis subbabnya sampai J, karena sebenarnya hanya 3, yaitu tempat dan waktu penelitian, metodologi penelitian atau metode penelitian, dan teknik analisis dan teknik apa sih namanya, akuisisi dan analisis data kalau nggak salah ya, pokoknya 3 macam-macam. Bisa nanti kalian masukkan di sini contohnya, mana ya, bisa saya tunjukkan ini. Nah, ini yang belum diubah ya. Ini kan ada tempat dan waktu penelitian, alat dan bahan, metodologi penelitian, prosedur penelitian, blok diagram sistem, desain sistem, diagram alir, teknik pengumpulan dan analisa data. Nah, ini harus dijadikan 3. Nah, caranya gimana ya? Ini adalah A, tempat dan waktu penelitian. Kemudian B tadi apa? B adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian itu nanti isinya akan banyak, ada alat dan bahan, cerita dulu tentang metode penelitian, alat dan bahan, prosedur penelitian, blok diagram. Jadi ini A, ini yang B-nya adalah metode penelitian, yang ini tinggal apa namanya, 1, 2, 3, 4 subbab lagi kayak ya, apa namanya ya, subbab ya. Di ini subbab, terus di dalamnya ada lagi gitu ya. Terus yang C, teknik pengumpulan dan analisa data, gitu maksudnya. Jadi sebenarnya dibuat kayak gini nih ya, metode penelitian. Nah, ini kan banyak ya, nanti yang banyak itu masuk ke sini, ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang ini dibikin 1, 2 dan seterusnya gitu. Paham sampai sini ya? Nah, ini overview dari ini dulu ya, yang depan ya, maksudnya untuk yang apa tadi, bagian awal ini, tabel, kemudian daftar gambar, kemudian nah ini adalah kira-kira nanti kalian harus menulis seperti ini ya, tidak ada yang loncat. Jadi apa, untuk setting before after-nya tidak perlu diaktifkan. Gunakan spasi 1,5 itu ya, satu dan seterusnya. Nah, kemudian ini tadi ada yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat itu intinya adalah di bab 1 ya, untuk proposal, maksud saya proposal, karena harus bisa